Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim wa huwa ashdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, sedang jamaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Al-Hijrah ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan zikir secara berjamaah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita memasuki malam ke-11 daripada pelaksanaan tarawih kita. Berarti ibadah puasa yang kita lewati sudah 10 hari, sudah sepertiga. Karena itu kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah puasa kita dan seluruh amalia Ramadan kita, aktivitas kita dapat diterima dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selanjutnya marilah kita memberikan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sudah berada di seperempat pelaksanaan ibadah puasa. Tentu banyak nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Apakah kita sadar atau tidak, yang jelas nikmat itu sudah diberikan kepada kita semua. Karena pada waktu masuk bulan Rajab bulan Sya'ban kita berdoa, Allahumma ighfir lana, kemudian Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan dan umur panjang dalam bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, dan sampaikan pada bulan Ramadan. Dan maksudnya umatnya Nabi Muhammad disampaikan kepada bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan sekarang kita sudah sampai, apakah kita sudah diucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anishkur lillahi ma yashkur fa inna ma yashkur li nafsi. Kata Allah, bersyukurlah kepada Allah
kesehatan, nikmat rezeki, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, kesuksesan, bahkan diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, marilah kita simak dulu ayat yang saya katakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana diwajibkannya orang-orang yang bertauhid. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi diwajibkannya orang-orang bertauhid sebelum kita lihat sepertinya umatnya Nabi Daud itu puasanya ini hari puasa, besok tidak, diselang-selingan. Jadi dalam 1 tahun itu puasanya 6 bulan dan tidak puasa 6 bulan, panjang 1 tahun. Jadi pertanyaannya, apakah kita mampu ini atau tidak? Dan jawabannya insya Allah tidak mampu. 1 bulan saja ya bagi yang mampu, tapi yang sudah banyak kita membayar kediaman ya. Kalau tidak mampu tidak bisa dipaksakan. Lebih-lebih lagi puasanya Nabi Idris itu sepanjang tahun, setiap hari. Jadi dengan puasanya Nabi Idris itu lebih-lebih lagi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa bekerja tapi semampunya. Tidak bisa bekerja 1 hari karena kelaparan. Maka dengan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 bulan, cuma 1 bulan kita berpuasa. Ditambah lagi puasa Syawal 6 hari. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kita sebagai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana ayatnya tadi, aniskurlillah, bersyukurlah kepada Allah. Mayaskur, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, fa inna ma yaskur li nafsi, maka sama halnya mensyukuri dirinya sendiri. Maksudnya setelah Allah diberikan kita berbagai macam nikmat, termasuk nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat umur, terutama lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita di dalam kehidupan ini. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, marilah kita mensyukuri nikmat Allah, termasuk ya menghirup udara, oksigen, itu semuanya adalah nikmat. Masih banyak nikmat-nikmat yang lain, sehingga Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghirup nikmat Allah, tidak akan dapat menghitungnya. Yang kita bisa hitung ya kita bisa jangkau. Yang lain-lain ya kita hampir tidak mengenal, padahal semuanya itu adalah penjadian Allah yang kita lakukan dengan mengucapkan alhamdulillah. Bukan sampai saja, tapi kita wujudkan dengan praktek yang telah diberikan, misalnya kesehatan, umur panjang, lalu apa itu umur panjang? Sehingga Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kaum muslimin dan muslimat. Banyak manusia diberikan umur panjang, tapi tidak bermanfaat untuk dirinya maupun untuk keluarganya maupun untuk orang banyak. Lalu dia
man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Barang kata Allah, barang siapa yang panjang umurnya dan bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun keluarganya maupun orang banyak, ya, termasuk kita semua, guru, ustaz, berikan kesehatan umur panjang dan memberikan pelajaran kepada orang lain. Itu yang baik kata Rasulullah. Lalu dia bertanya lagi, itu sudah mudah. Bagaimana itu orang manusia yang tidak baik, ya, atau bahasa kita kelas-kelasnya. Lalu Rasulullah, man qala umruhu wa sa'amaluhu, panjang umurnya tapi tidak bermanfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain, maka orang itu termasuk orang yang merugi karena tidak bermanfaat. Ya, makanya itu orang yang datang sembahyang dan salat tarawih itu orang yang beruntung dan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Realisasi alhamdulillah itu adalah pelaksanaan salat lima waktu dan salat tarawih. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu nilai pahalanya yang kita kerjakan satu tahun di masa kenabian Nabi, ditambah lagi puasa Syawal 6 hari, ya makanya itu nanti setelah kita berpuasa selama Ramadan ini antara 29 sampai 30, saya sarankan, saya minta dicukupkan dengan sholat sunat Syawal 6 hari. 6 hari ini ada dua pendapat para ahli ibadah dengan ulama umum. Ahli ibadah mengatakan puasa Syawal itu dilaksanakan secara berturut-turut. Ya, contohnya saya puasa Syawal ya sudah 2 hari, kemudian hari ketiga saya dipanggil akikah makan kepala kambing, makan kepala kambing, makan puasa saya 2 hari batal. Dan para ahli ibadah itu dia kunci melaksanakan puasa Syawal itu 6 hari berturut-turut, tidak boleh diantaranya. Kalau diantaranya batal seperti yang saya jelaskan. Tapi kalau para ulama lain mengatakan dan saya mengikuti pendapat ini, ya boleh seringan. Ini hari saya puasa, hari kedua puasa, hari ketiga ada yang panggil saya, aku makan hari, dia tidak puasa. Nanti dilanjutkan lagi hari keempat, puasa ketiga. Yang penting selama 6 hari dalam puasa, kalau sudah lewat, ya paksa dulu waktunya karena tidak cukup. Karena puasa 1 bulan Ramadan tambah 6 hari ini sama dengan pahalanya puasanya Nabi Daud selama 6 bulan dan puasanya Nabi Idris 1 tahun sampai tidak ada ukurannya sama itu. Jadi oleh karena itu ya trik-trik di dalam kita berpuasa ini ya sebagaimana Rasulullah yang Rasulullah bersabda yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban maka pada bulan ini." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan pendapat ulama dan 1 tahun yang akan datang. Tentunya syaratnya adalah kita harus betul-betul berniat karena dengan ikhlas karena lillah. Niatnya kita sudah semua nawaitu sawawalin anadai fardhi sehari Ramadan ali sanatan lillah. Kalau saya berkesiakan, saya berniat berpuasa besok mulai terbit fajar sampai terbenam matahari fardhu karena lillah ta'ala. Kalau ini kita kerjakan dengan khusyuk, ikhlas
amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang puasa ini Allah yang memberikan balasan, kita tidak tahu sebesar-besar. Yang penting ikhlasan kita. Lalu setelah kita berpuasa pada malam harinya, kita hidupkan dengan sholat malam. Sholat malam itu yang disebut dengan sholat tarawih dan witir. Lain sholat tahajud itu dibedakan, karena sholat tahajud itu baru kan tidur. Sholat tahajud tidak tidur. Setelah sholat isya kita bereskan dulu sholat isya. Nanti kita sholat isya. Syaratnya setelah sholat isya kita tambahkan sholat sunat ba'diyah sudah bisa 2 rakaat. Kalau kita ini tidak tambahkan berarti kurang sempurna sholat isya kita, baru langsung masuk sholat isya. Tidak ada pemisahnya, ya. Tidak ada pemisahnya. Supaya ada pemisahnya, kita sholat sunat itu 2 rakaat. Lalu setelah itu kita sholat tarawih 8 rakaat yang dipimpin oleh Pak Imam. Atau 20, dia katakanlah 8 yang pada umumnya. Jadi setelah 8 ini kita makmum, jangan ikut kita pulang. Banyak saya lihat setelah ngurus awal kita langsung pulang. Kalau kita kenapa pulang nanti di rumah katanya baru sholat witir. Padahal tidak benar ya. Ya mungkin oke-oke saja tapi kurang sempurna. Karena sholat tarawih ini hanya pada waktu bulan puasa. Ada di bulan puasa, makanya kita satu paket sholat tarawih dan sholat witir bersama-sama imam 1 rakaat atau 3 rakaat, mungkin di sini 3 rakaat. Setelah itu dia mau pulang silakan. Yang jelas kalau ini lengkap sepanjang bulan puasa, sama kita sholat tarawih terus menerus sampai tahun depan. Katanya itu dalam hadis tadi diampuni dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi sahihnya itu adalah kalau kita penuhi sholat witir 3 rakaat terus menerus sampai selesai, sudah selesai Ramadan, sama kita sholat terus sampai bulan puasa yang akan datang. Jadi karena itu kepada kita semua harus itu. Dan kalau pada malam harinya kita sholat tahajud, ya silakan lanjutkan 2 rakaat, 4 rakaat, kemudian 6 rakaat, 8 rakaat, dan tidak sholat witir. Kalau sholat witir langsung disambung dengan sholat sunat ba'diyah subuh. Karena sholat sunat 2 rakaat ba'diyah subuh lebih besar pahalanya daripada gunung-gunung dan lautan, lebih besar pahalanya. Dan jangan kita abaikan. Dan kalau itu kan tidak diwajibkan sholat di masjid. Nah, kalau ada kemampuan kenapa tidak? Ya, hanya rakaat itu diwajibkan. Jadi ibu kalau sholat di rumah ya kamarnya jangan di tempat. Tapi yang lebih optimal itu di rumah, di kamar sholat. Dan kalau bapaknya kenapa tidak sempat sholat di masjid? Ya, itu masih sholat berjamaah di rumah karena nilai pahalanya sudah banyak. Jadi semuanya ini adalah salah satu cara untuk sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengatakan fabi'ai ala rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi yang kamu dustakan sudah diberikan semua. Sehingga Allah yang terakhir, sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dengan datangnya bulan Ramadan, dengan apa yang kita lakukan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka kata Allah, saya tambahkan nikmat yang tidak disangka-sangka. Yang penting kita atur ikhlas khusus dalam melaksanakan ibadah.
dengan sendiri nikmat itu datang kepada kita akan terpantul di hati naluri kita. Kemudian selanjutnya la insakatumah di dalam mulai kepaku ina azabil kasadid. Dan barang siapa yang kufur atas nikmat yang diberikan Allah, maka nikmatnya itu sangat pedih. Jadi oleh karena itu di bulan Ramadan ini kita hari ke-10, 11 dan sampai kurang lebih antara 29 sampai 30 kita perbanyak rasa syukur kita dan perbanyak melaksanakan amal ibadah kita. Kedua bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang beramal. Kami berdoa Allah akan memberikan keselamatan di dunia.